Baiklah, mari kita anggap saja kau pergi ke kamar guru karena guru memintanya. Pengikut yang setia. Yang mulia, beberapa pengikut memang setia. Asa apa? Apa yang terjadi di kamar itu? Maksudku, apa yang guru lakukan kepadamu? Bagaimana semua ini dimulai? Di mana dia memegangmu pertama? Di mana dia menyentuhmu pertama? Tanganmu, bahumu, katakan segalanya dari awal. Bagaimana semua ini bisa terjadi? Ayo jawab, Asa. Jawab di persidangan ini. Tunjukkan rasa hormat. Bagaimana kau bisa menanyakan semua itu kepada seorang wanita di pengadilan? Aku berdiri di sini hanya untuk mencari kebenaran, Anandi. Kau tidak boleh bicara sebelum pengadilan mengizinkanmu. Dengar, biarkan pengacara tertuduh menyelesaikan interogasinya. Yang mulia, aku juga ingin kebenaran terungkap. Itu sebabnya aku pergi ke pengadilan. Tapi apakah tidak ada cara lain untuk bertanya tanpa mempermalukan dirinya? Jika saja yang ada di sini adalah saudara perempuanmu dan bukanlah Asya, apakah dia akan bertanya dengan gaya seperti ini juga? Yang mulia, coba pikir bagaimana perempuan bisa menjawab pertanyaan seperti itu tentang Yang mulia. Tolong jangan biarkan mereka mempermainkan kehormatan Asya lagi. Pengacara, kehormatan saksi harus tetap dijaga saat kau menanyakan pertanyaanmu. Baik, Yang mulia. Yang mulia, aku tidak perlu meneruskan ini lagi. Karena setelah bicara dengan Asya, sudah jelas kalau tuduhan terhadap guru ini tanpa bukti. Tidak ada bukti. Tidak ada bukti ataupun saksi mata yang bisa mendukung pernyataannya itu. Tidak ada yang bisa mengatakan apa yang sudah terjadi kepada Asya di dalam kamar itu. Sedangkan ada ribuan orang yang akan mendukung karakter guru. Yang mulia, hati adalah hal terbaik untuk mengukur karakter seseorang. Setiap warga desa di sini telah melihat kebaikan guru. Mereka juga sudah tahu jika ada sedikit kekurangan dalam diri guru, maka setelah dituduh seperti ini, tidak akan ada banyak orang yang akan mendukungnya seperti ini. Ratusan pendukungnya telah berkumpul di luar sana. Aku rasa di sini hanya ada satu motif. Di balik Aku rasa di sini hanya ada satu motif. Di balik semua tuduhan Asya. Gadis yang mencoba menjalani kehidupan pertapa tidak bisa melawan hasrat dan juga kebutuhan. Itu bisa saja terjadi, dan itu terjadi. Bisa saja. Itu bisa saja, Yang mulia. Usianya sekarang. Dan selain itu dia seorang yang ditinggalkan jodoh. Itu bisa saja terjadi. Dia tidak bisa memenuhi hasratnya lewat gurunya, jadi dia memfitnah gurunya seperti ini. Itu saja, Yang mulia. Yang mulia, aku sangat salah untuk mengatakan tidak ada bukti dalam kasus ini. Bukti yang akan aku tunjukkan ini akan membuktikan tuduhan terhadap Karmanan itu benar. Ini laporan DNA Asa. Yang mulia, laporan itu menyebutkan
kalau luka yang ada di tubuh Asa disebabkan oleh Guru Karmanan, dan darah yang ditemukan di kuku Asa adalah milik Guru Karmanan. Itu saja. Yang mulia, apa yang tertulis di laporan itu? Apa di situ tertulis Asa sudah dipaksa? Apa di situ tertulis apa yang terjadi dengan Asya di kamar itu? Yang mulia, guru sudah bilang dia harus menggunakan kekuatan untuk menjauhkan Asya dari dirinya. Jika dalam pergulatan itu ada DNA dirinya di tangan Asya. Asya, setelah ditolak oleh guru, dia menjadi marah dan menyerang guru dengan kukunya. Dia mencoba untuk melukai guru. Jadi bagiku, wajar saja jika darah guru ada di kuku Asya. Dan itu bagiku bukan masalah yang besar, Yang Mulia. Kebutuhan mengubah seseorang menjadi seperti hewan. Buktinya ada di laporan itu dan tanda-tanda dari luka. Terjebak dengan hasratnya, wanita ini mencoba mempermalukan orang suci seperti Guru Karma. Yang Mulia, aku meminta pengadilan untuk memberikan hukuman berat kepada Asya untuk kejahatannya. Agar di masa depan nanti tidak akan terulang lagi dan orang harus berpikir ratusan kali sebelum menuduh seorang guru. Itu saja, Yang Mulia. Tenang. Semuanya harap tenang. Persidangan akan dilanjutkan setelah istirahat makan siang dan keputusan akan diambil. Beraninya mereka melaporkan guru. Mereka akan merasakan akibatnya. Aku merasa malu. Oh, guru kita harus datang ke tempat seperti ini. Bagaimana hukum bisa menilai orang suci sepertinya? Setelah mendengar semua bukti dan saksi, pengadilan telah mengambil keputusan kalau tuduhan terhadap Guru Karmanan palsu dan tanpa bukti. Karena itulah pengadilan memutuskan. Tunggu, Yang Mulia. Kapan si bisu ini bisa bicara? Yang Mulia, ini semua tidaklah benar. Pria ini yang dunia pikir dia adalah orang suci. Dia adalah seorang pembohong. Asa bukan gadis pertama yang dia aniaya. Penipu yang mengajari sopan santun kepada dunia ini. Ternyata telah menghancurkan kehidupan banyak gadis di dunia ini, Yang Mulia. Dia menipu begitu banyak orang di balik keyakinannya. Dia seperti hewan. Dia seorang pembunuh. Dia pantas dihukum, Yang Mulia. Dia itu adalah penjahat.
mengatasnamakan keyakinan, mengatasnamakan dewa yang mulia. Katakan semua yang ingin kau katakan sebagai saksi. Aku akan mengatakan yang sebenarnya, dan hanya yang sebenarnya. Baiklah. Apa yang ingin kau katakan pada pengadilan? Yang mulia, namaku adalah Gopi. Makam yang ada di asrama guru adalah makam dari mendiang adik perempuanku. Guru Karmanan bertanggung jawab atas kematian adik perempuanku. Keberatan, Yang Mulia. Keberatan ditolak. Lanjutkan. Yang mulia, adikku sama seperti dengan gadis ini. Dia manis dan juga lugu. Dia setinggi ini, yang mulia. Orang tua kami menjodohkan dia di usia yang muda. Tapi jodohnya tiada sebelum adikku dewasa. Adikku ditinggalkan jodohnya. Dan dia menjalani hidupnya sebagai pertapa. Dia mendedikasikan hidupnya kepada asrama kami, yang mulia. Adikku mempercayai gurunya dengan buta. Dewa memberkatimu. Tapi yang mulia, aku yakin yang mulia tahu. Yang paling kau percaya, biasanya dia mengkhianatimu. Karmanan ini, dia mengkhianati keyakinan adikku terhadap dirinya. Saat dia memiliki kesempatan, dia malah melecehkan adikku yang tidak berdosa itu. Gadis itu sangat beruntung karena dia bisa melarikan diri. Tapi adikku tidak seberuntung dia, yang mulia. Hidupnya tidak bisa diselamatkan. Saat aku pulang, aku lihat adikku sudah melenyapkan nyawanya. Cuti! Cuti! Sejak itu aku berusaha sebaik mungkin membongkar Manan ke pengadilan. Dari dewa sampai polisi dan pemerintah, semuanya. Tapi tidak ada yang memberikan aku keadilan. Mereka semua mengusirku. Dan mereka yang mengaku sebagai murid-muridnya, mereka juga bersikap sama seperti gurunya yang bejat itu. Mereka bilang dia guru hebat, dan aku tidak waras. Mereka menganggap diri mereka suci. Dan mereka menganggap aku orang yang tidak waras, yang mulia.
Yang Mulia, masalah tidak berakhir di sini. Karmanan mengirim orang-orang asramanya untuk menyerangku. Mereka berpikir aku sudah mati. Tapi keinginan untuk membawa keadilan untuk adikku membuatku bisa bertahan hidup. Aku dirawat di rumah sakit pemerintah selama 6 bulan, Yang Mulia. Aku memutuskan akan membalas ketidakadilan yang sudah diterima oleh adikku yang tidak berdosa itu, Yang Mulia. Setelah keluar dari rumah sakit, aku pergi ke asramanya dan aku melihat dia telah membuat makam untuk adikku. Orang-orang semakin memujanya. Aku mengerti, Yang Mulia. Ya, aku mengerti. Aku tidak bisa melawan guru itu secara langsung. Karena aku hanya punya kasih sayang untuk adikku yang sudah tiada itu. Dan dia, guru itu, dia punya kasih sayang dan juga keyakinan ratusan pemujanya yang telah dibutakan. Aku ingin berada di dekat makam adikku. Jadi aku meminta maaf kepada Karmanan dan dia mengizinkan aku untuk tinggal di asramanya. Yang Mulia, dia sudah mengarang kisahnya dan mencoba untuk mengelabui pengadilan ini. Selama bertahun-tahun, dia dikenal di asrama sebagai pria yang bisu. Tapi sekarang, dia mencoba untuk bicara. Dan bicara dengan tidak baik. Jangan membuang waktu dengan mendengarkan kesaksian pembohong seperti dia. Yang Mulia harus membebaskan Guru Karmana. Aku tidak bisu, Yang Mulia. Aku hanya diam. Yang Mulia, karena salah, dia sudah menarik penipu ini ke pengadilan. Dia telah mempertaruhkan banyak hal demi keadilan. Dan jika aku tidak bicara hari ini, maka aku bukan saja orang bodoh secara fisik, tapi juga secara spiritual. Yang Mulia, hari ini aku ingin mengatakan apa yang terjadi kepada Asa di asrama itu. Aku akan mengatakan semuanya. Yang Mulia, pria yang menganggap dirinya guru itu mencoba melecehkan Asa, Yang Mulia. Yang Mulia, aku tidak akan menerima lagi jika Guru Karmanan dipermalukan seperti ini. Dia melakukan semua ini karena dia ingin terkenal saja. Memang ada makam murid guru di asramanya. Kita semua tahu itu. Tapi di sana mereka berdoa untuk ketenangan jiwanya. Bukti apa yang pria ini miliki sehingga dia mencemarkan nama baik guru? Aku ingin penjelasan, Yang Mulia. Aku punya buktinya. Yang Mulia, aku punya buktinya. Ini, surat ini yang adikku tulis sebelum dia tiada. Kakak, aku akan pergi tanpa memberitahumu. Tapi setelah apa yang terjadi padaku, aku tidak punya kekuatan untuk tetap hidup. Orang yang aku anggap sebagai guruku, yang aku percayai lebih dari diriku sendiri, hari ini dia sudah melecehkan aku, Kakak. Sungguh, Kak, dia melecehkan aku. Pria itu sudah menganiaya aku. Pria yang sebelumnya aku temui untuk menyucikan jiwaku. Tapi sekarang, tubuh ini tidak pantas untuk hidup di dunia ini, Kak. Tolong maafkan aku kalau kau bisa. Adikku, Cuti. Karmanan, kami mempercayaimu, tapi kau malah melecehkan wanita-wanita kami. Dia sudah mengkhianati kita semua. Dia seorang penjahat. Yang Mulia, berikan dia hukuman yang terberat. Lenyapkan dia. Hukum dia! Ya, hukum dia. Lenyapkan saja dia. Hukum dia! Tenang, jangan membuat keributan di pengadilan ini.
Setelah mempertimbangkan semua bukti dan juga kesaksian dari Gobi, maka pengadilan telah memutuskan Guru Karman bersalah. Di bawah Seksi 354 Hukum Pidana India, untuk percobaan pelecehan, maka pengadilan menghukum Guru Karman di penjara selama 4 tahun. Untuk menghukum atas kejahatan pada almarhumah adikmu itu, laporkan Guru Karman ke kantor polisi dan mintalah keadilan dari hukum. Paman, jika Paman tidak bicara hari ini, maka itu bukan saja tidak adil bagi Asya, tapi bagi adik Paman juga. Hari ini, bukan saja Asya, tapi adik Paman pasti juga menangis bahagia. Paman mengumpulkan keberanian untuk mengatakan kebenaran di hadapan semua orang. Aku sangat berterima kasih pada Paman. Saat melihat dirimu, aku mendapatkan keberanian itu. Setelah itu, apapun yang terjadi, aku harus berkata jujur. Kau sangat kuat. Hari ini kau telah membuktikan itu. Di hadapan kebenaran, pria seperti Guru Karmanan itu tidak bisa dipercaya. Akulah yang harusnya berterima kasih kepadamu. Karena kau sudah membantuku membalaskan dendam mendiang adikku. Jujur saja, aku tidak punya harapan guru palsu itu akan bisa dihukum saat ini. Tapi hatiku tetap berkata, wanita tua, kau masih tidak tahu kekuatan kebenaran itu dan kebenaran Anandini. Jadi, jika selain menjadi menantuku, Anandi bisa menjadi guruku, maka dia akan bisa melakukan apapun. Bagus. Nenek, jangan memuji diriku. Kalian semua tahu kan, aku tidak bisa melakukan apapun tanpa dukungan kalian. Keberanianku bukan ada di dalam diriku, Nek, tapi ada di keluargaku dan juga ada di rumahku. Aku hanya senang, Nek, karena Asya tidak harus menderita lagi sekarang.